Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau kita ada hari ini bisa beribadah, bisa memiliki kekuatan, kesehatan semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di Lumajang. Ya. Mari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul alarm. Alarm ini kalau menurut kamus ya artinya itu tanda bahaya. Tapi pada prakteknya penggunaannya itu lebih luas. Ya. Tidak hanya sebagai tanda bahaya, tetapi bisa sebagai tanda pengingat ya, dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya ada banyak, mungkin ada sering kita menggunakan tanda alarm ini ya, tanda bahaya atau dipakai ya ketika ada musibah dan bahaya. Tetapi di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan perjalanan kehidupan kita ya, secara rohani, alarm ini juga penting ya untuk kita selalu berjaga-jaga. Nah, kita akan melihat ya, ada beberapa hal yang diumpamakan atau dipakai sebagai tanda gitu ya dalam kehidupan kita, yang tentunya tidak dalam bentuk alarm ya secara faktanya gitu ya, dalam bentuk bunyi sirine, mungkin bunyi-bunyi tanda bahaya dan sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Tuhan juga memberikan kepada kita tanda-tanda ya, alarm ya untuk berbagai hal. Yang pertama, alarm itu untuk membangunkan ya, untuk membangunkan. Kita tahu alarm dibutuhkan ya oleh orang-orang yang harus bangun ya pada jam-jam tertentu, dan tidak sedikit ya orang itu yang memang tidak bisa bangun sendiri gitu ya, tidak bisa bangun sendiri dan butuh alarm ya. Bahkan ada banyak orang yang sulit bangun ya jika sudah tertidur ya, dibangunkan baik dengan bunyi alarm ya, atau dibangunkan orang pun ada orang yang sulit ya untuk bangun. Saya ingat dulu adik saya ini rumah ini masih belum direnov, masih kamar-kamar itu. Adik saya itu tidur, Andre itu tidur ya. Itu nggak tahu ada apa gitu, dibangunkan ya, dia tidur, pintu sampai gedor tetap nggak bangun. Ada orang-orang memang yang seperti itu ya, sulit untuk bangun, pengen bangun pagi atau harus bangun pagi gitu. Pasang alarm ya, dengar bunyi alarmnya, dengar dimatikan lagi, tidur lagi ya, ada yang begitu ya kan. Nah, kalau alarm untuk bangun pada zaman dulu tuh pakai wecker ya, mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti wecker ya. Pakai wecker itu biasanya bunyinya cuma kring gitu. Nah, sekarang di HP ya alarmnya bisa macam-macam, mau bunyi apa saja, mau pakai lagu, mau pakai apa ya, bukannya bangun malah tidur lagi ya. Dan itu kadang-kadang atau mungkin seringkali terjadi banyak resiko ya akibat telat bangun ya kan, terlambat ya, anak yang sekolah terlambat, yang bekerja juga kalau ada absensinya terlambat ya, kalau kita ada keperluan penting gitu ya, kemudian terlambat ya, ada banyak risiko-risiko. Nah, di dalam kehidupan kita secara tubuh itu memang tidur itu memang penting gitu. Nah, tubuh itu butuh istirahat untuk kesehatan, butuh tidur ya. Tapi ya ada banyak orang yang tidurnya itu kebanyakan mungkin. Nah, tubuh butuh istirahat, tubuh butuh tidur ya. Tapi butuh dibangunkan juga ya
tidak bisa tidur terus-terusan kan, ya. Tetapi roh kita, roh manusia itu kekal gitu. Roh manusia itu kekal, nggak butuh tidur dia, ya, nggak butuh tidur. Fisik bisa istirahat, bukan bisa istirahat, ya. Tapi roh kita itu kekal, ya, nggak butuh tidur. Dia tidak ya menjadi roh menjadi lemah, ya, itu bisa, ya, karena tidak diberi makan, rohnya tidak diberikan asupan rohani, ya, bisa menjadi lemah, ya. Tetapi roh itu tidak bisa kemudian sampai mati, tidak bisa. Roh itu kekal, ya. Nah, di dalam kehidupan kondisi jiwa, ya, batin, pikiran, perasaan kita, ya, itu bisa lelah, ya, bisa kalut, bisa galau, bisa apa lagi, sumpek, ya. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya sumpek tuh, saya nyari nggak ketemu, ya. Apa ya bahasa Indonesianya sumpek? Galau, galau itu bahasa Laos, macam mana? Nah, butuh istirahat juga, ya. Istirahat, kalut, banyak masalah, ya. Kemudian perasaannya juga rasanya diaduk-aduk, nggak ada damai sejahtera, ya. Butuh istirahat, butuh ketenangan, ya. Tapi solusinya bukan tidur secara fisik. Tidur secara fisik boleh kalau pikiran begini, bisa, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah di jiwa kita, ya, di pikiran. Yang dia bangun sebetulnya ada lagi, ya, pergi jalan-jalan, healing, ya. Nanti sampai rumah pulang, ya, galaunya ada lagi, ya, karena bukan itu solusinya. Solusi dari pikiran yang galau, pikiran yang kalut mungkin, atau perasaan atau masalah kejiwaan itu, kok solusinya itu adalah diam di dalam hadirat Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 62, ya, ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah, ya, bahwa jiwa kita itu bisa mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Tuhan, di hadirat Tuhan. Mazmur 16 juga Tuhan dikatakan bahwa di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah, ya. Jadi solusinya adalah diam di hadirat Tuhan. Di Mazmur 23 tentang gembala yang baik, katakan Tuhan itu gembala yang baik itu, dia bisa menyegarkan jiwa kita, ya. Jadi itu solusi, ya, untuk keadaan kejiwaan kita, pikiran, perasaan kita, ya, yang mengalami sumpek dan sebagainya, itu butuh istirahat, ya, butuh dekat di hadirat Tuhan. Nah, Alkitab itu mencatat beberapa hal, ya, beberapa ayat tentang tidur, ya, tentang tidur, ya, tidur secara fisik maupun tidur secara rohani yang bermakna, ya, tidurnya itu bermakna dan berdampak negatif, ya, di dalam Alkitab, ya. Contohnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-40 sampai 41 itu, setelah ini ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah itu ia kembali kepada murid-murid itu dan mendapati mereka sedang tidur, ya, benar-benar sedang tidur. Ini lelah juga, ya, seharian, ya, mereka berjalan bersama Yesus, kemudian mengadakan perjamuan malam, dan ya memang pada saat itu, pada saat malam, ya, tengah malam, bahkan sepanjang malam Yesus tidak tidur, ya. Dia berdoa, ya, dan dia mengharapkan bahwa murid-muridnya berjaga-jaga, atau paling tidak murid-muridnya itu ada menemani dia, ya. Tapi setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, ya, dan dia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus memperingatkan murid-murid saat itu, ayo bangun, jangan tidur. Karena, ya, mungkin dalam waktu beberapa jam lagi Yesus itu akan mengalami akan ditangkap, kemudian diadili, dia akan disalibkan. Yesus tahu bahwa itu adalah saat-saat yang kritis, ya, juga buat murid-murid, supaya murid-murid itu tidak jatuh ke dalam pencobaan pada saat itu. Nah, pada faktanya
murid-murid itu kemudian menjadi ketakutan, ya, mereka semua lari. Nah, Petrus tetap mengikuti Yesus, tapi pada akhirnya dia menyangkal. Itulah yang Yesus inginkan, supaya mereka waktu itu berjaga-jaga berdoa, ya, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 5 kisah tentang yang 5 gadis yang bodoh itu, bahwa mereka harus berjaga-jaga menunggu mempelai itu datang. Nah, kenyataannya mereka tertidur dan tertinggal. Ya. Mereka sudah tertidur, mereka tidak bawa minyak, dan mereka harus beli minyak karena mereka harus bawa pelita. Pada akhirnya mereka tertinggal. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7, 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7 itu dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Ya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat apa yang dikatakan tadi, dikatakan baiklah jangan kita tidur tetapi berjaga-jaga. Jadi artinya tidur itu tidak berjaga-jaga. Ya memang kalau kita secara tubuh kita tidur, ya kita nggak bisa berjaga-jaga. Orang yang mendapatkan tugas sebagai penjaga malam, ya wakar itu, ya mereka nggak boleh tidur memang. Ya, karena kalau tidur mereka tidak bisa berjaga-jaga. Tugas ronda malam itu kan mereka nggak boleh tidur, karena kalau tidur mereka tidak bisa berjaga-jaga. Ya, nah itulah yang dikatakan di dalam ayat tadi, dikatakan bahwa kamu jangan tidur, ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar, ya, sebab ya, ada hal-hal di mana mereka perlu untuk berjaga-jaga itu, ya, dan mereka harus berjaga-jaga. Tentu ayat ini memang tidak berbicara bahwa mereka harus berjaga-jaga, tidak dijelaskan berjaga-jaga jaga malam misalnya, jaga supaya nggak ada pencuri masuk, ya tidak, ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang berjaga-jaga, bagaimana menjaga kehidupan kita secara rohani. Nah, kemudian tidur itu juga artinya tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa, ya kan? Kalau orang tidur ya pasti, ya, secara fisik memang dibutuhkan untuk kita itu istirahat dari segala pekerjaan. Ya, jangan kerja terus, ya, cari duit sampai malam nggak tidur. Ya. Di malam di grup teman-teman saya SMA itu ada ya nge-share ya tentang tidur, ya sebaiknya tidur itu paling jam 10, ya, karena jam 11 ke atas itu bagaimana liver itu memperbaiki atau metabolisme tubuh itu diperbaiki, ya sel-sel baru dibentuk. Ya, ada teman saya yang komen, saya tidak pernah bisa tidur ya sebelum jam 2. Jadi pagi bukan tidak mau tidur katanya, karena tidak bisa tidur. Memang ada kasus-kasus seperti itu, ya. Nah, itu tidur itu tentu kalau tidak tidur orang itu, ya kalau saya juga kadang-kadang seringkali sulit tidur juga. Dan kalau sudah tidak tidur, ya pasti ada aja, bukan melakukan sesuatu, ya, tidak melakukan sesuatu secara fisik, ya, tetapi ada saja yang dilakukan, pikirannya jalan kemana-mana, ya bisa melakukan buana sampai kemana-mana, ya. Nah, tidur itu jadinya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Bahkan kalau tidurnya kebanyakan itu cenderung dikatakan malas, seperti di dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan ada orang yang gitu, ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, datanglah kemiskinan. Ya, di ayat Amsal 24 juga melewati orang-orang yang malas, ya, gitu. Artinya orang-orang yang tidak melakukan banyak hal. Ya. Tentu malas bukan berarti pasti orang itu kalau malas selalu banyak tidur, ya. Tetapi kalau tidak melakukan apa-apa, ya mungkin ada kemungkinan juga, ya, yang dilakukan kemudian tidur. Ya, jadi ini tidur itu bisa berarti tidak berjaga-jaga, bisa berarti malas. Ya, karena itu harus dibangunkan, harus bangun. Ya, kalau tidak bisa bangun sendiri harus dibangunkan. Ya,
Kita baca Roma 13 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama yuk ayat ini. Roma 13 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat pada waktu kita menjadi percaya. Ya, di sini dikatakan Roma 13 tadi mengatakan bahwa waktu sekarang, ya, keselamatan itu sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya. Dan waktu ini juga adalah waktu untuk kita itu dikatakan bangun dari tidur, ya. Kamu harus mengetahui keadaan waktu sekarang bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tentu ini tidak berbicara tidur secara fisik, ya, tetapi bangun dari tidur secara rohani. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, hendaknya kamu itu sadar. Kalau tidur tadi dikatakan bangun dari tidur, yaitu untuk kita ini bisa berjaga-jaga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, hendaklah kamu itu sadar, ya, tidak tidur, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, baju sirah ini kan baju untuk orang siap berperang, menggunakan baju sirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan itu maksudnya orang itu tidak tidur, bangun untuk orang itu sadar, ya, berbaju sirahkan artinya siap untuk melakukan atau siap berperang, ya, siap melakukan tugas, ya, berbaju sirah, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan, bahwa kita semua ini sekarang ini harus bangun dari tidur untuk kita siap melakukan pekerjaan, untuk kita siap berperang, ya, untuk kita siap melakukan banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau tidur harus dibangunkan, ya, harus bangun. Karena itu perlunya di antara kita ini juga ada komunitas, ya, untuk saling, ya, saling memperhatikan. Kalau ada temannya yang tidur, ya, tentu tidak tidur secara fisik, ya, ada yang tidur secara rohani, ya, mungkin lama ada ibadah atau lemah secara iman, ya, perlu dibangunkan. Nah, itu perlunya kita berkomunitas. Jadi mari kita saling memperhatikan saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sekomsel, ya, apakah mereka ini sedang tidur secara rohani atau enggak. Untuk kita perlu bisa menolong, ya, saling menolong mereka untuk mereka bangun dari tidur. Kemudian tidur tadi kan artinya tidak bekerja. Jadi kalau dibangunkan, ya, harus bangun. Tadi dikatakan kamu harus bangun dari tidur, artinya berarti harus bekerja, ya, harus bekerja. Di dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai ayat 29 saya bacakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, ya, sebab yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, lalu mereka itu tanya, ya, waktu itu kan Tuhan Yesus katakan bekerja, ya. Ayat ini, konteks ayat ini dari Yohanes 6 ini, di ayat-ayat sebelumnya, ya, itu Yesus itu memberi makan 5.000 orang, memberi makan, semua makan kenyang, ya. Nah, Yesus mengadakan mujizat, ya. Nah, rupa-rupanya banyak orang yang mengikut Yesus, ya, itu kemudian mereka tidak ada pekerjaan lain kecuali mengikut Yesus. Dan di Yohanes 6 itu, ya, di ayat yang ke-27, di atas-atasnya 23 mulai itu mereka cari Yesus. Yesus, kemana kau? Katanya. Kamu tuh cari aku, ya, bukan karena melihat aku ini siapa, tidak,
karena kamu sudah makan roti dan jadi kenyang. Jadi mereka berharap dengan ikut Yesus, ya enak, nggak perlu kerja, ya mereka bisa makan dengan kenyang, ya kalau sakit bisa disembuhkan, ya. Nah kemudian Yesus mengatakan, ya pekerjaan apa waktu Tuhan Yesus katakan kamu harus bekerja, ya lalu mereka kata bekerja, ya apakah yang harus kami perbuat, ya apakah yang harus kami berbuat, ya supaya kami mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, sebab ayat di atasnya itu katakan itu harus mengerjakan pekerjaan dari Bapa. Ya, bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Ya, kemudian mereka menjawab, ya, Yesus menjawab, inilah pekerjaan, ya, yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu itu percaya. Ya, pekerjaannya itu supaya mereka percaya. Lalu mereka tanya, bagaimana ya supaya kami ini mengerjakan pekerjaan Bapa? Ya, supaya kamu itu percaya. Karena di ayat yang ke-36 Yesus itu menuliskan bahwa ternyata kamu itu tidak percaya. Mereka hanya mengikut Yesus untuk mendapatkan sesuatu, dapat roti, dapat mujizat. Ya. Jadi mereka itu yang Yesus katakan, apa pekerjaan yang mereka harus lakukan? Mereka harus percaya, ya, kepada Yesus Kristus. Ini dikatakan sebuah pekerjaan, artinya sesuatu yang harus dilakukan, ya, oleh orang-orang banyak itu. Ya. Saya yakin kita sekarang di sini juga semua kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Bukan cuma cari mujizat, bukan cuma cari berkat, tapi kita percaya kepada pribadi Yesus itu. Itu yang Yesus inginkan. Nah, Yesus katakan pada orang banyak itu, kamu mengikuti aku, mencari aku, ya, bukan karena melihat siapa aku, tapi karena kamu sudah makan roti dan menjadi kenyang. Dan Yesus mengatakan, ayo kerja. Ya, kerjanya apa? Kerjanya cuma disuruh percaya, sebetulnya gampang. Untuk mereka itu percaya, ya, bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Bapa. Ya. Mereka katanya apa yang harus kami kerjakan? Ya. Yesus mengatakan bahwa kamu harus percaya kepada Dia. Ya. Dan intinya mereka tuh nggak percaya. Dan ketika mereka sudah percaya, bekerja itu artinya juga membawa orang-orang untuk percaya, ya, kepada Kristus. Ini adalah pekerjaan pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil. Ini pekerjaan yang harus dilakukan ketika Yesus menyuruh kita untuk bekerja. Semua orang, tugas pelayanan pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, itu bukan tugas penginjil-penginjil. Memang ada di dalam Efesus itu ada karunia, 5 karunia jawatan, ya, ada gembala, ada guru, ada penginjil, ada nabi, ada rasul. Ya, ada orang yang dipakai khusus sebagai penginjil. Tetapi untuk kita semua ini juga tertanggungkan atas kita. Ini satu beban pekerjaan untuk kita bisa bersaksi tentang Kristus. Ya, akan menjadi saksiku, ya, dimanapun kita menjadi saksi tentang Kristus. Ya, kemudian di dalam Injil Yohanes 9 ayat yang ketiga dikatakan, ya, waktu ada orang yang buta, ya, murid-muridnya itu tanya, siapa ini yang berdosa? Ya, apa orang tuanya kah? Ya, apakah dia yang berdosa? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Orang ini lahir buta, tapi supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, dan kita yang harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita, ya, pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya, pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk bangun, ya, sadar dan bekerja, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Dan perlu, karena itu kalau ada yang laya-laya bermalas-malasan, ya,
dibangunkan, ya. Dipasang, tidak bisa dibangunkan ya dengan sendirinya, dengan pasang alarm sendiri. Ya, alarmnya itu sebetulnya sudah Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Ya. Nah, kita yang ini kan semua kan diselamatkan itu kan karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, jadikan anak, jadikan warga kerajaan Allah. Bahkan dikatakan kami bukan lagi hamba dosa, hamba kebenaran. Ya. Dan makanya kita harus hidup bagi Tuhan, bukan hidup semau kita sendiri. Ya. Bukan hidup semau kita sendiri. Kita sekarang adalah anak-anak Allah, warga kerajaan. Kalau anak-anak orang tua punya usaha, ya pasti ingin anak-anaknya yang melanjutkan kan. Pasti anak-anak itu dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Walaupun tentu ini bukan satu hal yang harus dan pasti harus begitu, karena kadang-kadang atau seringkali anak-anak punya inisiatif sendiri, punya keinginan sendiri, punya cita-cita sendiri, ya. Tetapi setidaknya apa yang dikerjakan orang tua, misalkan punya usaha, ya, akan diwariskan kepada siapa? Untuk kepada anak-anaknya. Ya. Saya punya saudara sepupu di Jakarta, dokter gigi. Ya. Anaknya 3, 2 sudah jadi dokter gigi. Ya. Sudah jadi dokter gigi. Dan karena dia harus meneruskan. Apalagi dia mamanya bilang, kakak sepupu saya bilang, ya ini peralatan ini harganya mahal. Lalu kalau saya sudah nggak bisa, apakah akan sia-sia anaknya? Tapi yang satu enggak mau jadi dokter gigi, ya. Yang satu enggak, jadi dia cari pekerjaan lain, dia ikut papanya, ya. Jadi kontraktor gitu, ya. Jadi anak-anak itu Tuhan dan Bapak itu mempersiapkan anak-anak itu untuk ada di dalam pekerjaan Bapak. Ya. Di dalam hal ini kita harus, ya, kalau di dalam kehidupan secara kehidupan di dunia ini orang tua tentu tidak bisa memaksa. Tetapi di dalam Kristus, di dalam hal kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di surga, kita harus ada di dalam pekerjaannya Dia. Ya, tidak bisa kita, kalau kita mau keluar, ya berarti kita keluar dari rancangan Allah. Ya. Kita semua harus ada di dalam pekerjaan Dia. Di dalam Filipi pasal yang ke-1 itu Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup ini adalah Kristus. Bagi dia hidupnya itu adalah Kristus, ya, mati itu adalah bahkan keuntungan katanya, ya. Dan jika aku harus hidup di dunia ini, ya, berarti aku harus bekerja untuk memberi buah. Kalau dia masih hidup di dunia ini, artinya bekerja. Menurut Rasul Paulus dia mengatakan, kalau aku masih hidup di dunia, artinya aku harus bekerja memberi buah. Buahnya apa? Buahnya jiwa-jiwa. Bukan uang, ya, bukan materi. Buahnya adalah jiwa-jiwa. Ya. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Karena apa? Karena bagi dia, ya, hidup bersama dengan, artinya pulang kepada Bapa, pergi kepada Bapa, itu jauh lebih baik sebetulnya. Ya. Lebih baik. Aku didesak dari dua pihak. Dia ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, Kristus yang pernah menjumpai dia secara pribadi, memanggil dia ketika dia dalam perjalanan, ya, dan Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus. Dia ingin pergi berjumpa bersama-sama dengan Kristus. Tetapi lebih perlu aku ada di dunia ini karena kamu, ya, karena orang-orang percaya, karena ada orang-orang yang harus dia layani dan dia harus bekerja. Jadi prinsipnya Rasul Paulus bahwa kalau dia hidup di dalam dunia ini, hidupnya adalah Kristus dan yang dilakukannya adalah bekerja. Bekerja untuk memberi buah bagi Kristus, ya. Dan dia bilang kalau pergi kepada Bapa itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu, ya. Jadi Rasul Paulus didesak dengan dua pihak, ya. Mana yang lebih baik? Bagiku lebih baik, lebih enak. Ya, dia bebas dari semua hal-hal yang ada di dunia ini, kesulitan di mana dia pernah mengalami banyak hal, kelaparan, ya, dia pernah mengalami karam kapal dan sebagainya, aniaya, dia pernah didera. Nah, tentu dia lebih enak dia
pergi bersama menjumpai Kristus, ya, tetapi ada hal yang masih perlu untuk dia tinggal, yaitu karena pemberitaan pekerjaan, ada karena pemberitaan kabar baik, untuk dia melayani Tuhan dan bekerja memberi buah. Dan di dalam Matius 28 ayat 19, ini ayat yang terkenal, ini merupakan amanat agung bagi semua orang. Memang pada saat itu ayat ini ditujukan kepada murid-murid pada waktu itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Ya, ya, ini adalah amanat yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Tetapi kan kemudian rasul-rasul, murid-murid pada kemudian setelah Yesus naik ke surga, siapa yang meneruskan pemberitaan Injil? Rasul-rasul. Rasul-rasul ini juga punya murid-murid. Petrus punya murid, Yohanes punya murid, Paulus punya murid, dan mereka kemudian yang meneruskan sampai adanya gereja hari ini. Dan amanat ini terus berlangsung untuk kita semua, untuk bagaimana kita sekarang ini menjadi pengemban amanat agung Kristus, ya, untuk kita menjadikan semua bangsa murid, ya, tentu tidak dalam arti mulutnya kita menjadikan semua bangsa, tapi artinya kita ini harus bekerja, ya, menjadikan mereka murid. Ya, kalau membaptis, yaitu memang dari tata cara gereja, yaitu ada orang-orang yang dipakai Tuhan tertentu, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk membaptis, gitu ya. Dan mengajar segala sesuatu, mengajar, ya, mengajar ini bagian kita, Ibu Saudara, ya. Jadi kita ini dipakai oleh Tuhan bukan hanya mengajar anak untuk bagaimana mereka bisa berusaha, meneruskan usaha orang tuanya, bagaimana mengelola perusahaan, ya, bagaimana meneruskan, ya. Tidak hanya itu, ya, itu boleh dilakukan dan penting juga untuk dilakukan. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada siapa? Kepada semua orang, terutama generasi. Hari Selasa sampai hari Kamis kemarin, wanita mengadakan fellowship. Di situ dibahas bagaimana tanggung jawab temanya itu tentang wanita dengan generasi. Bagaimana tanggung jawab orang tua? Ya, tidak cukup ya sudah anak sekolah. Orang tua punya tanggung jawab memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Siapa Kristus itu? Hanya guru-guru sekolah minggu kan, mungkin koordinator guru-guru sekolah minggu juga sudah menekankan hal ini. Mereka yang ikut camp anak sekolah minggu juga ditekankan. Di sekolah minggu bukan hanya cerita Sakeus, cerita Daud dan Goliat, tidak, ya, boleh itu bisa, tetapi menyampaikan kebenaran tentang Injil di sekolah juga, ya. Saya ngomong sama Nika, coba masuk Injil, karena itu misi utama kita, bukan sekedar mereka pinta atau diberi pelajaran-pelajaran, ya, secara di dunia ini, tapi bagaimana itu ladang yang sangat-sangat baik, ya, di sekolah itu untuk bisa memberitakan Injil, karena itu pekerjaan utama kita, mengajar mereka tentang Kristus. Bagaimana tanggung jawab kita orang tua? Apakah sudah orang tua pernah ngajari anak-anaknya tentang Kristus? Ya, ngajari. Kalau sudah gede, anak sudah makin besar, makin dewasa, sulit sejak dini, ya, sejak dini, bahkan 5 tahun ke bawah itu usia emas. Bagaimana orang tua untuk bisa menanamkan kebenaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel di dalam kitab Ulangan itu, bagaimana mereka menceritakan, mengajarkan tentang Taurat itu, ya, entah di perjalanan, entah di rumah, waktu mereka duduk-duduk sampai usia 12 tahun mereka harus belajar hukum Taurat. Mereka tidak sekolah seperti sekolah-sekolah sekuler pada zaman ini, kan? Ya, sekolah mereka itu adalah belajar hukum Taurat. Bagaimana sampai mereka itu ditaruh di pergelangan dalam bentuk tulisan-tulisan di pergelangan,
ada di pintu ambang itu dituliskan tentang anak kita punya pekerjaan mengajar. Mari Bapak Ibu, ya, ajar anak-anak Bapak Ibu itu tentang kebenaran. Ya. Kalau mereka tidak punya kebenaran, ya, mereka sulit ya untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya, menjalani kehidupan di dunia yang sudah rusak sekarang ini. Jadi ajar anak-anak, bukan cuma diajarkan tentang moral. Pengajaran tentang moral itu baik, ya, harus jujur, harus punya etika, harus hormat sama orang yang lebih tua, ya, jangan bohong, penting, ya. Tapi yang terutama ajarkan anak-anak tentang berita Injil, perkenalkan siapa Yesus itu, ya, siapa kita di hadapan Tuhan, ya, mengapa kita jadi orang Kristen, perkenalkan mereka, ya, tentang Kristus. Jadi di sini ya, semua yang punya potensi atau punya kesempatan untuk mengajar, entah guru-guru di Bintang Harapan, entah guru di tempat lain juga di rumah, ya, pernah kan kita nih mengajar, duduk bareng, ya, duduk bareng bersama-sama, itu harus dilakukan, ya. Solusi, ya, kemarin mungkin ada kesempatan yang mungkin akan saya sampaikan juga, ya. Dan seorang pembicara kemarin itu Ibu Ona Kahapani, ya, dan banyak materi yang bagus. Seringkali orang merasa ada gap, memang ada istilah gap generation, ya, kayak usia saya ini ya tidak bisa nyambung sudah dengan anak-anak. Mungkin dalam hal-hal tertentu ya, tetapi tidak berarti dalam segala hal kita tidak bisa ada gap, tidak. Ya, solusinya mungkin ada bisa lakukan. Solusinya kita berhikmat dan kita belajar untuk bagaimana banyak berbicara dengan anak-anak, ya, dengan generasi kita yang oma juga masukkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak. Apalagi mungkin punya anak-anak masih balita, itu periode emas ya, untuk menanam fondasi yang kuat. Jadi ini pekerjaan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya, ya, bukan pekerjaannya pendeta, bukan pekerjaannya penginjil, bukan pekerjaannya guru sekolah minggu. Semua punya tanggung jawab. Apalagi generasi kita sendiri, ya, anak cucu kita sendiri. Ya, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Ya, bagaimana kita mendidik mereka dalam iman kepada Tuhan. Ya. Sekarang ini godaan bagi generasi itu luar biasa, ya, untuk mereka melihat banyak hal lewat gadget, untuk mereka asik dengan gadget sampai kecanduan tidak bisa lepas, ya. Sedangkan orang tua, ya, yang penting anak-anaknya nggak ganggu, ya, mereka tenang, ya, tapi mereka akan jadi rusak, ya, secara moral mereka bisa rusak, dalam hal kerohanian mereka bisa rusak. Kalau orang tua tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran, mulai sekarang Bapak Ibu pikirkan untuk kita bekerja bagi Tuhan, untuk kita bangun, ya, dari tidur, untuk kita bekerja bagi Tuhan. Bekerja secara sekuler perlu memang, karena ya kita butuh uang, ya, uang tidak bisa jatuh Tuhan berkati turun dari langit, enggak, ya, Tuhan memberkati, ya, orang-orang percaya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkatnya di Mazmur 127 atau 128. Sia-sia kamu duduk sampai jauh malam makan roti dengan susah payah. Ya, Tuhan menyediakan, ya, orang-orang yang mengasihi Dia kepada anak-anaknya. Tapi kan tidak akan dijatuhkan dari langit, ya. Kita bangun, kita bekerja, kita tinggal memungut berkat yang sudah Tuhan sediakan. Kepada siapa itu? Ya, berkat disediakan, ya, kepada orang yang mau mengikuti perintahnya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan. Kalau kita tidur terus dan kita tidak bekerja, artinya kita bekerja semau kita dengan usaha kita, ya, mencari berkat, padahal ada berkat yang Tuhan sediakan, ya. Berkat yang disediakan oleh Tuhan di dalam kita bekerja, kita berhasil. Bukan berarti di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, ya, pasti usahanya berhasil. Bisa terjadi
Ada orang gagal dalam usaha, orang Kristen gagal dalam usaha, ya. Tetapi pasti ada musuh Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan berkata pasti. Tetapi yang utama adalah pekerjaan kita itu adalah bukan bekerja untuk sesuatu, untuk makanan. Tadi dikatakan yang dapat binasa, Yesus katakan. Bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu pekerjaan kita, ya. Kemudian apa yang kita akan dapatkan kalau apa yang kita lakukan. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, berdirilah teguh, ya, di dalam Tuhan, jangan goyah, ya, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya pekerjaan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Bapak Gembala sudah menyinggung, bukan hanya di sini. Ya, pekerjaan Tuhan itu adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus, bagaimana kita mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Itu pekerjaan semua orang. Ya, semua orang. Kita punya pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya, dan kamu tahu bahwa jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Kalau kita bekerja untuk hal-hal duniawi, ya perlu memang selama kita hidup di dunia. Tetapi bukan seperti yang Yesus katakan, kita bekerja sampai yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, bekerja cari duit, kita mati tinggal semua. Ya, kalau itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya ada gunanya, tidak bertahan sampai hidup yang kekal. Tapi kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita bekerja secara sekuler, di dunia sekuler kita bekerja, usaha apapun, giat. Tetapi harus fokus, harus endingnya itu bukan untuk mencari materi, bukan untuk kesejahteraan, kecukupan memang kita butuh, ya. Tapi ending itu harus memuliakan Tuhan. Gembala juga menyinggung, ketika kamu makan, ketika kamu minum, melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai bos mungkin, ya, sebagai ibu rumah tangga, kita bekerja, tak jual kue, tak jual apapun, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, yang jual kue berikanlah kualitas yang terbaik, ya, supaya orang bisa melihat berbeda, ya, apa yang kita kerjakan. Yang mungkin sudah emak-emak, ya, sudah tidak bekerja apa-apa, lalu apakah kita bebas dari tanggung jawab untuk bekerja bagi Tuhan? Oh tidak, ya, mungkin kita tidak bisa melayani di mimbar ini, tapi ada tanggung jawab untuk mengajari anak cucu kita tentang kebenaran, untuk kita mendoakan, untuk kita membangun sesama kita. Itu pekerjaan kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita semua bekerja. Lanjutnya waktu menepet, ya. Yang kedua, bahwa alarm itu sebagai tanda bahaya. Saya tidak akan banyak di sini, ya, karena Farwell menyampaikan hal ini juga tentang bahaya, tentang akhir zaman, ya, tentang bahaya tentang akhir zaman juga di PA. Makanya Bapak Ibu sempatkan untuk ikut PA untuk tahu, ya, tentang akhir zaman. Jadi saya tidak akan banyak membahas di sini. Yang penting bahwa ada alarm juga, ada sirine, ya, yang dipakai sebagai tanda untuk beberapa hal, kondisi darurat, ya, ada pemadam kebakaran. Terus pakai sirine karena ada kondisi darurat, ada tanda bahaya untuk gempa bumi gitu, banjir, tsunami dan sebagainya, ya. Dan kita juga punya kita menghadapi kondisi darurat bahaya di akhir zaman, ya. Matius 24, 1 Petrus 5 ayat 8. Saya tidak akan banyak di sini karena sudah banyak juga dibahas juga di PA. Mungkin PA berikutnya mungkin masih membahas, ya, tentang akhir zaman, tanda-tanda bahaya di akhir zaman. Nah, kemudian yang terakhir alarm, ya, alarm itu juga menjadi tanda bahwa waktu berakhir, ya. Ya, saya kembangkan artinya alarm ini seperti apa ya, tanda bel mungkin, ya, kalau anak sekolah, ya, kita kalau sekarang, ya, kita pada pakai bel, ya, di pelajaran, istirahat, pulang. Nah, kalau waktu berakhir juga dibunyikan bel, ya. Nah,
malah senang anak-anak kalau bel berakhir pulang. Nah, ini alarm yang harus kita perhatikan juga adalah alarm bahwa waktu akan berakhir. Ya. Di dalam Injil Markus 1 ya, ayat 14 dan 15 yaitu dikatakan sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat 15 katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Intinya itu. Nah, ketika orang itu waktunya sudah dekat, apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sudah mendesak ini ya, untuk bertobat percaya kepada Injil. Artinya kita ini waktu untuk kita ini bisa menyampaikan, bisa menyelamatkan banyak orang lewat pemberitaan Injil di pekerjaan kita, di komunitas kita, dimanapun kita ada, untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Ya, ada banyak cara untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Ya, guru terutama itu sama-sama yang mudah. Ya, karyawan pun bisa dengan sesama karyawan. Ya, pengusaha pun kita punya kesempatan itu, dan waktunya itu dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kemudian di Ibrani 10 ayat yang ke-30 itu dikatakan sebab sedikit, bahkan apa? Sangat sedikit lagi waktu, ya, dan ia akan datang. Ya. Bahkan waktunya sudah sedikit, bahkan dikatakan sangat sedikit lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. Jadi alarm bagi kita saat ini adalah alarm bahwa waktu tinggal sedikit. Sedikitnya kapan? Kita tidak tahu. Mungkin Panggil sudah menjelaskan ya tentang soal waktu kedatangan Tuhan dengan perhitungan juga ya, dari kitab Daniel dan sebagainya. Hanya Bapak Ibu sebagai PPA ya, jangan mikir aku nggak ngerti ya, kita belajar ya. Tentu memang butuh kita pakai otak kita gitu. Saya yakin kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Ya jangan sudah pesimis dulu, aku PK, aku tidak ngerti itu. Belajar. Untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa berjaga-jaga, kita bisa bangun dari tidur dan kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Karena ada pertanggung jawab. Roma 14 katakan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya apa yang dikerjakannya selama ada di dalam dunia ini. Kalau di 1 Korintus 15 tadi, mereka yang bekerja giat, ceritanya tidak akan sia-sia. Ada upah yang menunggu, ada mahkota yang menunggu. Kita tidak akan dihakimi untuk dimasukkan ke kebinasaan kekal. Tidak, ya, karena Tuhan itu rela mati untuk menyelamatkan kita. Besok kita itu akan dibuang lagi. Sudah percaya Tuhan Yesus, ya, gara-gara nakal, gara-gara tidak nurut dibuang lagi. Enggak, kasih Tuhan aja. Ya. Kalau kita nggak nurut, ini Tuhan hajar, ya. Dan nanti akan ada pertanggungan jawab, ya, tentang apa yang kita perbuat. Ya, setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab, ya, kepada Tuhan tentang apa yang dikerjakannya. Ya. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa anak-anakku, ya, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar sekarang, kamu telah dengar seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa apa? Mari kita baca bersama-sama. Waktu ini benar-benar adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ya. Mungkin saja generasi cucu-cucu kita, ya, generasi anak-anaknya Panuel, mungkin juga generasi terakhir. Ya. Artinya mereka nggak akan sempat punya anak gitu lagi. Nah, bisa terjadi seperti itu, ya, karena dikatakan benar-benar adalah waktunya terakhir bagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, alarm, ya, peringatan dari Tuhan itu sudah diberikan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul,
hamba-hamba Tuhan, ya, muridnya rasul-rasul terus sampai kepada hamba-hamba Tuhan, ya, sampai hari ini. Tertulis juga di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, ya, yang bisa kita baca sampai hari ini, ya. Dan juga lewat penyampaian firman Tuhan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, ya, semuanya bisa kita baca, bisa kita dengar, ya, apa tanda-tanda, alarm, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat lewat firman Tuhan yang kita dengar. Sekarang ini sarana untuk kita bisa dengar firman Tuhan sangat banyak. Tapi sekali lagi berhati-hati, ya, jangan cuma senang dengar khotbah yang tentang apa mujizat, ya, yang tentang berkat. Tidak, ya, kita tidak boleh hanya dinambukan hal itu. Ya, soal mujizat, soal berkat itu otoritasnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Ya, nggak usah kita cari-cari, ya, nggak usah cari-cari mujizat. Itu kedaulatannya Tuhan. Kalau dia perlu, dia akan buat mujizat, ya, karena dia masih bisa membuat mujizat sampai kapanpun. Ya, tapi itu bukan fokus kita. Ya, fokus kita amanat yang Tuhan berikan. Ya, bukan untuk mencari Tuhan untuk makanan yang dapat binasa, tapi amanat yang Tuhan berikan. Bekerjalah untuk melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa tadi? Dia Yohanes murid-muridnya tanya, percaya kepada Kristus, membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Ya. Dan selain selain itu peringatan dari Tuhan itu juga bisa melalui masalah, memang masalah. Tapi bukan berarti setiap masalah yang kita hadapi itu hukuman atau peringatan dari Tuhan. Bukan, mungkin karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita, karena kita tidak nurut sama Tuhan bisa terjadi. Tapi bisa juga masalah itu bukan kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan terjadi, ya, sebagai alarm, ya, bagi Tuhan untuk memperingatkan kita. Jadi Bapak Ibu, ya, ada banyak hal alarm yang sudah Tuhan berikan. Juga melalui peristiwa-peristiwa alam sekarang ini seperti sudah ditulis di Matius 24, ada gempa bumi, ada kelaparan dan sebagainya. Dan yang penting adalah bagaimana respon kita, ya, bagaimana kita merespon peringatan-peringatan dari Tuhan itu, ya, alarm yang Tuhan berikan, ya, peringatan-peringatan dari Tuhan itu. Apakah, ya, kita mau menyadari betul-betul saat ini waktu yang terakhir? Apakah kita mau bangun atau kita mau enak-enak tidur? Apakah kita mau berjaga-jaga? Apakah kita mau bekerja? Bagaimana respon kita? Ya, peringatan dari Tuhan sudah banyak disampaikan, ya, dan banyak dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tidak hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, yang kita butuhkan, yang Tuhan itu menjadi penghibur, ya, gembala yang baik, ya, semua firman Tuhan baik. Gitu. Tapi baca juga, belajari juga firman-firman atau firman Tuhan, tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk kita berjaga-jaga. Itu pelajari juga, ada banyak yang Tuhan sudah ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita responi, ya, alarm, tanda bahaya, ya, tanda untuk kita berjaga-jaga, tanda untuk kita bangun, ya, tanda untuk kita bekerja, ya, tanda bahwa waktu hampir berakhir. Mari kita respon, ya. Mau Bapak Ibu berjaga-jaga, mau bekerja untuk Tuhan, ya, bekerja untuk Tuhan bukan berarti harus melayani Tuhan di gereja ini. Ladang Tuhan itu di luar sana. Ya, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ya, minta kepada Bapak karena pekerjaannya sedikit, banyak orang yang jadi seharusnya menjadi penuai-penuai di ladang yang sudah menguning itu, tapi mereka tidak melakukan tugasnya. Ya, Bapak Ibu yang punya banyak kesempatan, punya komunitas, punya circle orang-orang yang belum percaya Tuhan, itu ladang yang sangat yang sangat baik. Ya. Saya sendiri, ya, setelah mengikuti seminar Hagai ya, tahun lalu, kemudian tahun kemarin itu juga ikut seminar Hagai yang tekankan tentang mengakhiri kemiskinan
Injil, ya, MD Gospel Poverty. Kemudian kemarin juga disinggung bagaimana kita juga mempersiapkan. Saya waktu ngobrol ya dengan pembicara, saya merasa begini, ya kok ya saya ini kok sepertinya nggak melakukan apa-apa. Ya. Saya seringkali merasa tertuduh. Ya bagaimana caranya saya memberitakan Injil? Ya. Komunitas saya kalau di Keraksana ini pasti jemaat. Orang-orang luar ya yang saya kenal tidak banyak. Orang di luar Kristen tidak banyak. Ya ini Keraksana sebagai jemaat Tuhan. Ya. Tapi saya berusaha ya lewat grup ya grup teman-teman SMA gitu ya untuk bisa untuk menyampaikan yang sedikit tentang kebenaran, sedikit yang masuk ya karena di grup teman-teman SMA, teman-teman SMP itu jumlahnya sedikit ya yang Kristen ya. Ada yang Muslim ya, ada yang Katolik dan sebagainya, ada yang Buddha ya. Waktu itu saya ngobrol, saya kok merasa tertuduh gitu ya. Bagaimana caranya saya memberitakan Injil ini ya? Ya, bagaimana cara? Sedangkan pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu mungkin tidak tahu secara detail ya. Tapi ada banyak, ya mungkin banyak. Ada kasus-kasus ya, pertama kasus keluarga gitu ya, yang jadi beban karena ada beberapa jemaat yang bermasalah ataupun bukan jemaat di sini tapi Bapak Gembala yang memberkati sedang dalam masalah berat di dalam keluarga ya. Jemaat juga ada, itu saya tidak akan mengatakan, tapi ada banyak beban, belum yang sakit ya, belum mereka yang membutuhkan pertolongan. Kadang saya mikir Pak waktu saya untuk menginjil waktu itu warna Hari mengatakan Ibu jangan tertutup itu, lakukan bagian itu sebagai gembala, perlengkapi jemaat. Perlengkapi itu tugas utamanya sebagai gembala karena dipakai sebagai gembala. Perlengkapi jemaat untuk mereka menjadi pemberita Injil. Perlengkapi seperti di dalam Efesus pasal 4. Efesus Tuhan memberikan 5 karunia 5 jawaban untuk memperlengkapi jemaat. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, kami berusaha bagaimana perlengkapi jemaat dengan kebenaran ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab akan diadakan hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Tuhan Yesus memberkati.